Gus, ini saya atas nama Farid Arifin mau tanya masalah orang tua dengan anak. Karena orang tua itu kan ada batas-batasnya kesabaran. Karena sudah saya apa minta saya kasih dengan didik dengan bagus supaya anak itu menjadi yang terbaik. Nah, saya mau tanya dalam agama Islam itu apakah pantas orang tua itu sampai mengucapkan kata-kata istilahnya sudah jangan kau anggap saya orang tua lagi. Mungkin dengan ini saya minta bimbingan dari Gus Julpan untuk memberikan penjelasan. Mungkin itu yang saya maksud. Terima kasih saudara kita Bapak Farid bertanya tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Dan adakah batas kesabaran untuk orang tua dalam mendidik anaknya? Saya kira tidak ada satupun orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya tidak ada batasan dalam kesabaran. Dan kita perlu tahu bahwa anak kita itu adalah amanah serta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanggung jawab atas anak kita. Pertanyaan ini mungkin ada kaitannya dengan satu pertanyaan, karena mungkin yang saya rasakan dari Pak Farid itu ada sedikit unek-unek atau ketidaknyamanan atas kenakalan anak-anak kita. Pernah satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dahsyat cobaannya itu? Siapa orang yang paling berat cobaannya itu? Rasulullah menjawab, "Asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amthal fal amthal." Orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian orang yang derajatnya di bawahnya nabi, kemudian begitu juga seterusnya. Artinya apa? Semakin seseorang itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka cobaannya pasti akan semakin berat. Para nabi adalah mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka jangan kita pernah mengira bahwa para nabi itu tidak mempunyai cobaan. Musibah serta cobaan para nabi itu sangat berat sekali. Nah, kita sebagai orang tua, kita pun berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan amanah dan titipan Allah berupa anak. Sebagai orang tua, tentu kita mempunyai kewajiban mendidik anak dengan baik. Kita juga jangan lupa memperbanyak doa kita kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan soleha. Dalam hal ini kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin agar anak kita menjadi anak yang soleh. Perkara anak kita itu nakal atau sulit diatur, kita harus yakin bahwa itu semua adalah cobaan dari Allah. Mungkin kita melihat karena keinginan kita, anak kita ingin menjadi anak yang soleh, lantas kenyataannya di luar perkiraan kita. Kita menganggap bahwa anak kita sudah sangat terlalu nakal, anak kita sulit sekali mengikuti aturan, bahkan anak kita sering sekali melawan kita. Kita harus lihat, sekali lagi, ini adalah cobaan. Di dalam kajian ulama tasawuf, ada ungkapan seperti ini, bahwasanya seseorang itu jika amal ibadahnya tidak mumpuni, tidak cukup untuk menaikkan derajatnya, maka Allah akan memberikan cobaan kepada seseorang dengan cara bisa saja dari hartanya. Dia tergolong sebagai orang yang sulit, orang yang miskin, orang yang selalu rugi, nyari harta sangat-sangat sulit sekali. Dia tergolong sebagai orang yang miskin. Tapi dia sabar dengan kemiskinan itu. Maka dengan kesabaran ini,
menjadi wasilah kedekatan dia kepada Allah. Atau juga cobaan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara Allah menguji dia dengan kenakalan anaknya. Allah jadikan anaknya sangat-sangat nakal-nakal sekali. Namun jika dia bisa sabar atas kenakalan anaknya, maka insya Allah dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita sebenarnya bukan bagaimana anak kita ini ingin atau bisa menjadi seperti apa yang kita harapkan. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah mendapatkan ridho Allah. Kita hanya berusaha, yang menentukan itu adalah Allah. Usaha kita dan kesabaran kita inilah yang dinilai oleh Allah. Bukan dari hasilnya. Bukan dari kesolehan atau tidak solehnya anak kita. Allah Maha tahu bahwa umpamanya Pak Farid sudah berusaha semaksimal mungkin. Berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik. Berusaha untuk sabar atas semua kelakuan dan sikap anaknya yang kelihatan mungkin nakalnya itu over. Farid sudah sabar terus. Tapi ternyata kok seperti ini. Yakinlah itu adalah ujian dari Allah. Ujian untuk mengangkat derajat Pak Farid tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya anak kita sekarang menjadi anak yang baik sekali. Anak kita taruhlah menjadi orang yang sukses, kaya raya. Tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah. Na'udzubillah. Jadi ini yang dimaksud dengan tujuan kita paling utama adalah mendapatkan keridhaan Allah. Masalah hasil sudahlah kita serahkan kepada Allah. Mungkin sekarang Pak Farid merasa anaknya sangat kurang ajar. Atau kita merasa anak kita tidak ngikutin omongan kita. Mungkin sekarang. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau kelak kita sebagai orang tua yang akan nyolatin kalau kita mati adalah anak kita. Yang akan mandiin kita adalah anak kita. Bahkan kita nanti ketika kita sudah tua, anak kita yang akan ngerawat kita. Jadi tetaplah kita berusaha berdoa kepada Allah sambil lalu mendidik anak kita. Dan jangan lupa, kita bisa menjadi orang yang dibanggakan dan menjadi contoh bagi anak kita. Caranya bagaimana? Ya kita harus menunjukkan sikap yang baik. Kita bisa menjadi suri tauladan bagi anak kita. Kalau kita saja tidak bisa baik minimal di depan anak kita, lantas bagaimana kita mau mengharap anak kita baik? Jadi sekarang pertanyaannya, tanyakan pada diri kita. Apakah kita ini sudah pantas dijadikan suri tauladan minimal untuk anak kita? Sambil lalu terus berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin dan soleha. Al-Fatihah.